Selamat datang, sahabat sunyi. Terima kasih telah singgah di ruang sederhana ini. Sebuah ruang di mana kata-kata tidak sekadar berbicara, tetapi berusaha menyapa batin yang mungkin sedang letih, resah, atau mencari makna. Sebelum kita melangkah lebih jauh, izinkan saya mengajakmu dengan lembut. Bila engkau merasa narasi ini menghadirkan kedamaian, jangan lupa untuk mendukung channel Sunyi Menyapa dengan menekan tombol subscribe dan berbagi pada sahabat yang mungkin membutuhkan ketenangan. Mari kita tumbuhkan bersama ruang sunyi yang penuh renungan. Sekarang, tarik napas perlahan, lepaskan dengan tenang, dan mari kita berjalan bersama dalam kata-kata yang mencoba memahami kehidupan. Pendahuluan, hidup adalah perjalanan yang sunyi. Kita lahir dalam tangis, tumbuh dalam pencarian, jatuh dalam luka, lalu bangkit kembali dalam harapan. Namun di tengah hiruk pikuk dunia, seringkali kita lupa untuk berhenti sejenak, sekadar mendengar suara hati yang lirih. Filosofi kehidupan tidak pernah datang dalam teriakan, melainkan dalam bisikan hening. Di balik kesunyian, ada jawaban. Di balik perjalanan, ada makna. Dan di balik waktu yang terus berjalan, ada pelajaran yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Maka, mari kita awali perenungan ini dengan satu hal yang paling akrab dengan kita, waktu. Tentang waktu. Waktu, ia adalah tamu abadi dalam hidup kita. Tak pernah terlihat, tak bisa disentuh, namun selalu hadir. Waktu bukan sekadar detik di jam tangan, atau angka yang bergulir di kalender. Ia adalah arus yang membawa kita dari lahir hingga mati, dari awal hingga akhir. Banyak orang berlari mengejar waktu, namun lupa bahwa waktu tidak pernah menunggu siapapun. Ia berjalan dengan caranya sendiri. Kadang kita merasa ia terlalu cepat, kadang terlalu lambat. Tetapi pada hakikatnya, waktu selalu tepat. Satu waktu dan kesementaraan. Bayangkan sebuah bunga yang sedang mekar. Indah, harum, mempesona. Namun tak lama kemudian, kelopaknya layu, warnanya pudar, dan akhirnya gugur. Begitu pula dengan kehidupan kita. Kita sering merasa bahwa hidup ini panjang, seakan hari esok pasti datang. Namun kenyataannya, hidup hanyalah kumpulan momen sesaat. Setiap napas yang kita hirup adalah pinjaman. Setiap detik adalah anugerah. Kesementaraan ini bukan untuk ditakuti, melainkan untuk disyukuri. Justru karena hidup ini singkat, maka setiap momen menjadi berharga. Jika hidup ini abadi di dunia, barangkali kita akan menunda segalanya. Namun karena kita tahu suatu hari akan berakhir, kita belajar untuk menghargai hari ini. 2. Belajar dari masa lalu. Waktu juga adalah guru yang sabar. Ia menyimpan kenangan, luka, kegagalan, sekaligus kebahagiaan. Masa lalu seringkali datang sebagai beban, tetapi sebenarnya ia adalah guru yang tak ternilai. Kita mungkin pernah jatuh dalam kesalahan, namun waktu memberi kesempatan untuk belajar, untuk menoleh ke belakang bukan dengan penyesalan, melainkan dengan pemahaman. Seorang filsuf berkata, hanya orang bodoh yang mengulangi kesalahan yang sama tanpa belajar darinya. Maka tugas kita adalah menjadikan masa lalu sebagai cermin, bukan penjara. 3. Menjalani saat ini. Sayangnya, banyak dari kita yang terjebak antara dua hal, penyesalan akan masa lalu dan kecemasan akan masa depan. Kita lupa satu hal, hidup hanya ada di sini, saat ini. Waktu kini adalah hadiah. Itulah sebabnya dalam bahasa Inggris disebut present, hadiah. Namun, kita seringkali tidak hadir dalam saat ini. Pikiran kita berlari ke masa depan atau tertahan di masa lalu. Padahal, kebahagiaan sejati hanya bisa dirasakan ketika kita benar-benar hadir. Saat kita minum teh, rasakanlah hangatnya. Saat kita berbicara dengan orang terkasih, tataplah matanya dengan penuh kesadaran. Saat kita berjalan, rasakan langkah kaki menyentuh bumi. Hidup ini sederhana. Namun kesederhanaannya hanya bisa kita temukan ketika kita benar-benar hadir dalam setiap momen. 4. Waktu dan kesabaran. Ada pepatah bijak, segala sesuatu indah pada waktunya. Kalimat sederhana ini menyimpan kebenaran yang dalam. Seringkali kita tergesa-gesa. Kita ingin segala sesuatu terjadi cepat, kesuksesan, cinta, kebahagiaan. Namun waktu mengajarkan kita tentang kesabaran. Benih yang ditanam hari ini tidak akan langsung berbuah esok pagi. Ia butuh waktu, butuh hujan, butuh sinar matahari, butuh perawatan.
Begitu pula dengan kehidupan. Kesabaran bukan berarti pasrah tanpa usaha, tetapi percaya bahwa setiap proses membutuhkan waktunya sendiri. 5. Waktu dan kematian. Ada satu hal yang pasti dalam hidup ini, kematian. Dan waktu adalah jembatan yang menuntun kita ke sana. Kematian bukanlah akhir, melainkan pintu menuju dimensi lain yang belum kita pahami sepenuhnya. Namun, menyadari bahwa kita akan mati membuat kita lebih hidup. Kesadaran akan kefanaan adalah pengingat untuk tidak menunda kebaikan, tidak menunda cinta, tidak menunda kebaikan hati. Mungkin kita tidak bisa menambah panjangnya waktu, tetapi kita bisa memperdalam kualitas setiap detik yang kita jalani. Waktu adalah guru, sekaligus pengingat bahwa hidup ini rapuh. Ia mengajarkan kita untuk bersyukur atas masa kini, belajar dari masa lalu, dan menatap masa depan dengan bijak. Sahabat sunyi, jangan biarkan waktu hanya lewat begitu saja. Biarkan setiap detik yang engkau jalani menjadi bermakna. Karena pada akhirnya, bukan seberapa panjang hidup kita yang penting, melainkan seberapa dalam kita menghidupinya. Tentang syukur. Syukur adalah kunci rahasia yang sering kita abaikan. Dalam kesibukan mengejar apa yang belum kita miliki, kita lupa bahwa sejatinya kita sudah memiliki begitu banyak hal yang layak disyukuri. 1. Kekayaan yang sering terlupakan. Coba kita renungkan. Kita masih bisa bernapas tanpa harus membayar sewa udara. Kita masih bisa melihat langit, mendengar suara burung, merasakan air yang menyentuh kulit. Namun sayangnya, kita cenderung mengabaikan semua itu karena sibuk mengejar hal-hal besar yang tampak jauh. Kekayaan sejati bukanlah jumlah harta, melainkan kemampuan melihat keindahan dalam hal-hal sederhana. Orang miskin bisa bahagia dengan sepiring nasi hangat, sementara orang kaya bisa gelisah meski dikelilingi makanan mewah. 2. Syukur sebagai obat luka batin. Ada kalanya hidup memberi kita luka. Namun, syukur mampu menjadi balsam yang menenangkan. Ketika hati terluka, kita bisa memilih untuk meratap atau memilih untuk tetap menemukan satu hal kecil yang patut disyukuri. Syukur tidak menghapus rasa sakit, tetapi ia memberi kita kekuatan untuk bertahan. Ia menuntun kita melihat terang di balik gelap. 3. Syukur dalam kekurangan. Orang bijak berkata, kekurangan bukanlah kutukan, melainkan undangan untuk menemukan kekuatan baru. Ketika kita kekurangan, kita belajar kreatif. Ketika kita kehilangan, kita belajar merasakan. Ketika kita tidak memiliki segalanya, kita belajar bahwa sesungguhnya yang kita butuhkan hanyalah secukupnya. Syukur dalam kekurangan adalah seni menerima diri. Dan dari penerimaan itulah lahir ketenangan. Tentang penderitaan. Penderitaan adalah kata yang sering dihindari. Kita membencinya, melawannya, bahkan menyangkal kehadirannya. Namun, seperti hujan yang memberi kesuburan pada tanah, penderitaan pun memiliki peran penting dalam kehidupan. 1. Penderitaan sebagai guru. Tidak ada manusia yang tumbuh tanpa penderitaan. Luka batin, kegagalan, kehilangan, semua itu adalah guru yang keras, namun bijak. Pernahkah engkau menyadari bahwa kebijaksanaan yang engkau miliki hari ini lahir dari luka yang pernah engkau tanggung? Bahwa kesabaranmu tumbuh karena pernah diuji? Bahwa kelembutan hatimu muncul karena engkau pernah merasakan sakit? Penderitaan mengajarkan kita sesuatu yang tidak bisa diajarkan oleh kebahagiaan. 2. Kesabaran dalam derita. Ada pepatah sufi yang indah, kesabaran adalah mahkota bagi mereka yang sedang terluka. Dalam kesabaran, kita menemukan kekuatan yang tidak pernah kita sangka ada dalam diri kita. Penderitaan seringkali terasa tidak adil. Namun, kesabaran menjadikan kita lebih kuat, lebih dalam, lebih manusiawi. 3. Melihat makna di balik derita. Seseorang yang bijak tidak bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Melainkan, apa yang bisa kupelajari dari ini? Dengan cara pandang itu, penderitaan bukan lagi musuh, melainkan jalan. Jalan untuk mengenal diri, jalan untuk memahami orang lain, jalan untuk mendekat pada sesuatu yang lebih tinggi. 4. Penderitaan dan empati. Ketika kita pernah menderita, kita akan lebih mudah memahami penderitaan orang lain. Orang yang pernah kelaparan akan lebih peka pada lapar orang lain. Orang yang pernah kehilangan akan lebih lembut pada mereka yang berduka. Maka, penderitaan tidak hanya mengajarkan kita tentang diri sendiri, tetapi juga tentang cinta kepada sesama. Syukur dan penderitaan, meski tampak berlawanan, sesungguhnya saling melengkapi.
Syukur membuat kita mampu melihat cahaya dalam kegelapan, sementara penderitaan membuat kita lebih menghargai cahaya itu. Sahabat sunyi, bila engkau hari ini sedang dalam kebahagiaan, bersyukurlah. Bila engkau hari ini sedang dalam penderitaan, bersyukurlah juga, karena di dalamnya ada pelajaran berharga yang sedang dipahatkan untuk jiwamu. Tentang cinta. Cinta, ia adalah bahasa yang dipahami oleh semua hati, bahkan ketika kata-kata tak lagi mampu menjelaskan. Cinta bukan sekadar perasaan yang manis. Ia adalah energi kehidupan, nafas yang membuat manusia tetap berjalan. 1. Cinta sebagai pemberian, bukan kepemilikan. Sering kali kita salah memahami cinta. Kita mengira cinta adalah memiliki, mengikat, bahkan menguasai. Padahal cinta sejati adalah memberi kebebasan, bukan belenggu. Seperti matahari yang terus bersinar tanpa pernah menagih terima kasih, cinta sejati hadir sebagai pemberian. Ia memberi, bukan untuk diakui, melainkan untuk menerangi. 2. Cinta yang menyembuhkan. Hati manusia kadang penuh luka, ditinggalkan, dihianati, atau dilupakan. Namun, cinta memiliki kekuatan menyembuhkan. Cinta tidak selalu datang dari orang lain. Ia bisa lahir dari diri kita sendiri. Saat kita menerima diri dengan segala kurangan, saat kita memeluk jiwa kita yang rapuh, disitulah cinta menjadi obat yang menenangkan. 3. Cinta yang tak terucapkan. Ada cinta yang tidak membutuhkan kata-kata. Cinta seorang ibu pada anaknya, misalnya, sering kali hadir dalam diam, lewat senyum, perhatian kecil, bahkan lewat doa yang tak pernah terdengar. Cinta yang paling dalam adalah yang tidak banyak bicara, namun terasa di dalam jiwa. 4. Cinta kepada kehidupan. Lebih luas lagi, cinta bukan hanya untuk manusia. Ia juga untuk kehidupan itu sendiri. Ketika kita menanam pohon, memberi makan hewan, menjaga bumi, itu pun adalah cinta. Cinta adalah penghormatan pada kehidupan dalam segala bentuknya. Tentang kesendirian atau keheningan. Kesendirian seringkali dianggap sebagai kesepian. Padahal, kesendirian yang dipeluk dengan kesadaran bisa menjadi ruang paling indah untuk mengenal diri. 1. Sunyi yang menyapa. Di tengah kebisingan dunia, kita sering kehilangan diri kita sendiri. Kesendirian adalah kesempatan untuk kembali pulang, untuk mendengar suara hati yang biasanya tertutup oleh hiruk pikuk. Dalam sunyi, kita bisa menyapa diri sendiri. 2. Keheningan sebagai guru. Keheningan mengajarkan kita mendengar. Mendengar detak jantung, mendengar desir angin, bahkan mendengar bisikan semesta. Seringkali kita takut akan hening, karena di sanalah kita berhadapan dengan diri sendiri. Namun justru dari keheningan, kita belajar arti keberadaan. 3. Menemukan kekuatan dalam kesendirian. Orang bijak berkata, siapa yang bisa nyaman dalam kesendirian, ia tidak akan pernah kesepian meski berada di keramaian. Kesendirian bukan kelemahan, melainkan kekuatan. Ia adalah ruang untuk mengisi kembali jiwa, sebelum kembali melangkah ke dunia luar. 4. Sunyi dan kebebasan. Kesunyian memberi kita kebebasan untuk jujur pada diri sendiri. Kita tidak perlu berpura-pura, tidak perlu mengenakan topeng sosial. Dalam sunyi, kita bisa menatap cermin batin tanpa takut dihakimi. Dan dari situlah lahir kenangan yang sejati. Cinta dan kesendirian, meski tampak bertentangan, sejatinya saling melengkapi. Cinta memberi makna pada hubungan kita dengan dunia, sementara kesendirian memberi makna pada hubungan kita dengan diri sendiri. Sahabat sunyi, peluklah cinta dengan kelembutan, dan peluklah kesendirian dengan keberanian. Sebab, keduanya adalah guru yang akan menuntun kita menuju kedewasaan jiwa. Tentang kematian. Kematian adalah kata yang sering kita jauhi, meski ia selalu berjalan mendekat setiap hari. Kita hidup seakan-akan waktu tidak terbatas, padahal sejak lahir, kita sudah mulai berjalan menuju akhir. 1. Kematian sebagai kepastian. Dalam hidup, banyak hal tidak pasti, rezeki, cinta, kesehatan, bahkan hari esok. Tetapi ada satu hal yang pasti, kematian. Kesadaran ini bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk membuat kita lebih hidup. Karena dengan mengingat mati, kita belajar untuk benar-benar menghargai hidup. 2. Mati sebagai guru kehidupan. Jika saja kita sadar bahwa hidup ini terbatas, barangkali kita akan lebih berhati-hati dalam berbicara, lebih tulus dalam mencinta, lebih ringan dalam memaafkan.
Kematian adalah guru yang mengajarkan bahwa tidak ada waktu untuk kebencian. Tidak ada waktu untuk kesombongan. Yang ada hanyalah kesempatan untuk berbuat baik sebelum pintu itu tertutup. 3. Mati bukanlah akhir. Bagi banyak tradisi spiritual, kematian bukanlah akhir, melainkan awal dari perjalanan lain. Seperti senja yang indah bukan berarti gelap selamanya, melainkan awal malam yang penuh bintang. Kematian mungkin menakutkan, tetapi ia juga bisa menjadi pintu menuju kebebasan. Tentang harapan. Di balik kematian yang pasti, ada sesuatu yang membuat manusia terus berjalan. Harapan. Harapan adalah pelita kecil yang menyala, bahkan ketika dunia terasa gelap. 1. Harapan sebagai penopang jiwa. Harapanlah yang membuat seorang petani menanam benih, meski ia tahu badai bisa datang. Harapanlah yang membuat seorang ibu terus menimang anaknya, meski dunia penuh tantangan. Tanpa harapan, manusia akan layu seperti bunga yang kehilangan air. 2. Harapan dan keteguhan. Harapan bukan sekadar menunggu keajaiban. Ia adalah keyakinan yang dipelihara dengan usaha. Orang yang memiliki harapan akan melangkah, meski jalannya berat. Ia tahu, setiap langkah kecil mendekatkannya pada cahaya. 3. Harapan dan ketenangan batin. Kadang harapan tidak terwujud sebagaimana yang kita bayangkan. Namun, harapan selalu memberi kita ketenangan, bahwa esok masih ada, bahwa hidup masih layak dijalani, bahwa selalu ada alasan untuk tersenyum. Penutup, benang merah kehidupan. Sahabat sunyi, perjalanan kita hari ini telah meningkap banyak hal. Waktu yang mengajarkan kesementaraan, syukur yang memberi cahaya di tengah gelap, penderitaan yang menempa jiwa, cinta yang menyembuhkan, kesendirian yang menyapa, kematian yang mengingatkan, harapan yang menuntun. Hidup adalah rangkaian pelajaran. Tidak ada yang benar-benar kita miliki selain pengalaman batin yang menempa diri kita. Dan pada akhirnya, bukan tentang seberapa lama kita hidup, melainkan seberapa dalam kita menghidupinya. Jika narasi ini menghadirkan ketenangan dalam hatimu, jangan lupa untuk mendukung perjalanan Sunyi Menyapa dengan menekan tombol subscribe, menyukai, dan membagikan kepada mereka yang mungkin membutuhkan keheningan di tengah hiruk-pikuk dunia. Ingatlah, hidup ini singkat, tetapi selalu indah bila dijalani dengan kesadaran. Tetaplah berjalan dengan hati yang jernih, sebab semesta selalu menyapa jiwa yang mau mendengar.